Kita belajar hari ini tentang metode transportasi. Metode transportasi ini mengenai pengangkutan atau pendistribusian atau pengalokasian ya barang kita, barang yang diproduksi perusahaan dari sumber yang menyediakan produk tersebut ke tujuan yang membutuhkan produk tersebut itu ya. Yang disebut sumber ini macam-macam ya. Bisa pabrik ya, pabrik kita. Yang disebut sumbernya juga bisa bicara tentang daerah penghasil komoditi yang kita butuhkan sebagai bahan baku kita. Jadi pengangkutan berasal dari daerah komoditi itu ke gudang kita atau ke pabrik kita. Jadi tujuannya adalah pabrik kita, sumbernya adalah daerah penghasil komoditas yang merupakan bahan baku perusahaan gitu ya. Atau bisa juga sumber ini pabrik, sedangkan tujuannya adalah toko gitu ya. Dari pabrik dikirim ke toko, dari pabrik atau dari gudang dikirim ke pasar gitu misalnya. Oke. Lalu tujuan metode transportasi ini adalah untuk meminimalkan atau di sini bahasanya meminimisasi biaya pengangkutan total. Tentu saja dengan adanya batasan kapasitas dan kebutuhan. Ya. Lalu asumsi yang digunakan di sini ada dua. Yang pertama asumsi komoditas tunggal, artinya barang yang dibutuhkan dengan yang akan diantar itu sama gitu ya. Jadi kebutuhan satu daerah tujuan dapat dipenuhi oleh berbagai sumber. Ya, tujuannya adalah untuk menghitung jumlah produk yang harus diangkut dari sumber ke tujuan sehingga total biaya minimal. Lalu asumsi yang kedua adalah asumsi proporsional. Proporsional berarti biaya pengangkutan itu proporsional dengan jumlah yang diangkut. Jadi semakin besar jumlah yang diangkut, seharusnya biaya pengangkutan juga semakin besar. Maka itu yang disebut proporsional tadi. Jadi satuan unit produk yang diangkut juga perlu seragam gitu ya. Sama-sama dalam kilogram atau sama-sama dalam ton atau pakai satuan yang lain gitu ya. Proporsional. Nah, ini gambaran ketika kita bicara tentang asumsi komoditas tunggal. Gambarannya seperti ini. Jadi ini sumbernya ya. Misalnya dari gudang ke toko gitu ya. Tujuannya adalah toko. Maka dari gudang manapun bisa mengirim ke toko manapun, atau dari toko manapun bisa menerima dari gudang manapun gitu ya. Itu asumsi komoditas tunggal. Ada dua model dalam masalah transportasi. Model yang pertama adalah ketika masalahnya standar. Yang dikatakan standar itu yang bagaimana? Ketika jumlah kapasitas sama dengan jumlah kebutuhan. Jadi yang disediakan pabrik kita gitu ya, misalnya kita punya 4 pabrik, lalu ada 4 pasar gitu ya. 4 pabrik kita jumlah kapasitasnya, jumlah produk yang tersedia itu harusnya sama dengan jumlah dari kebutuhan dari 4 toko atau 4 pasar ini. Lalu yang kedua, model masalah yang diseimbangkan. Kalau tidak sama, jadi kalau yang pertama masalahnya adalah sama, yang kedua ini kalau tidak sama antara kapasitas dengan jumlah kebutuhan. Jadi ada kemungkinan yang disediakan pabrik tidak sebanyak yang diminta oleh konsumen. Atau sebaliknya, yang disediakan pabrik lebih banyak daripada yang diminta oleh konsumen. Nah, itu berarti kita masuk ke model yang kedua, yaitu model di mana masalah itu harus diseimbangkan terlebih dahulu sebelum diselesaikan dengan metode transportasi. Data yang dibutuhkan untuk penyelesaian dengan metode transportasi ada 3. Yang pertama, jumlah kapasitas. Yang kedua, jumlah kebutuhan. Yang ketiga, biaya angkut. Ya, biaya transportasi atau biaya angkut persatuan produk dari satu sumber ke satu tujuan. Ya. Dari suatu sumber ke suatu tujuan. Nah,
kita akan membahas metode-metode solusi awal di dalam transportasi dan metode solusi optimal. Hanya pada kesempatan ini yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah yang metode solusi awal. Mengapa ada metode solusi awal, ada metode solusi optimal? Metode solusi awal ini hanya memberikan informasi bagaimana sih cara mengangkut pertama kali gitu ya. Dari mana harus kemana dulu gitu ya. Jadi menurut 3 metode ini beda-beda gitu ya. Kalau menurut yang pertama mengangkutnya dari sudut barat laut gitu ya. Dari sudut kiri atas atau sudut barat laut. Kalau menurut Liskos mengatakan mengangkutnya itu berdasarkan biaya. Mana biaya terkecil itu diangkut duluan gitu ya. Dari sumber mana ke tujuan mana yang biayanya terkecil itulah yang kita angkut duluan gitu ya. Tapi kalau menurut Vogel approximation method beda lagi gitu ya. Dia nanti akan ada perhitungan khusus untuk menentukan kita akan mengangkut kemana dulu, baru kemudian kemana, dan seterusnya. Jadi 3 ini pengangkutan awalnya berbeda-beda. Tetapi ketika Anda pilih salah satu dari ketiganya, kemudian dilengkapi dengan metode solusi awal, salah satu dari 2 metode solusi optimal maksud saya, maka akan Anda temukan hasil solusi optimal atau biaya minimum. Jadi solusi optimal itu memang yang dimaksud solusi optimal adalah biaya transportasi itu pada akhirnya kita temukan minimum atau yang paling rendah gitu ya. Minimum, tetapi kita tidak bisa tidak bisa langsung ke stepping stone. Kita memang harus melalui solusi awal dulu. Apakah solusi awalnya Anda pilih NWC atau Liskos saja atau Vogels? Memang salah satu saja gitu ya, cukup. Tapi salah satu dari ketiga ini kemudian Anda lengkapi dengan salah satu dari kedua solusi optimal ini, baru bisa mendapatkan solusi biaya transportasi yang minimum. Oke, lalu di bawahnya ada ketentuan jumlah sel batu. Nanti kita akan mengenali mana sih yang disebut sel batu, mana yang sel air, kita akan mengenali itu. Tetapi kita mencari ketentuan ini, kita melihat ketentuan ini ketika kita mengerjakan solusi awal, selesai mengerjakan solusi awal, dan kemudian ketika kita mengubah solusi awal ini menjadi solusi optimal gitu ya, perubahan dari tabel 1 ke tabel berikutnya, kita perlu melakukan pengecekan ini lagi gitu ya. Baik, ini ketentuannya. Kalau tidak sesuai ketentuan bagaimana? Tidak sesuai ketentuan kita akan sulit untuk menerapkan langkah-langkah transportasi gitu ya. Baik, kita masuk pada soalnya. Saya pakai soal ini gitu ya. Di sini soalnya bicara tentang ada 3 daerah komoditi penghasil bahan baku perusahaan kita gitu ya. Anggap saja perusahaan kita. Kemudian dari 3 daerah komoditi ini akan mengirim barang, ya, mengirim produknya ke 3 gudang penyimpanan yang dimiliki perusahaan. Jadi informasi yang pertama sudah diketahui yaitu kapasitas masing-masing daerah. Daerah A misalnya dia menyediakan 1.800 kuintal produk komoditi, daerah B 1.200 kuintal, daerah C 1.000 kuintal. Ini data yang pertama yang dibutuhkan, lalu data yang kedua yang dibutuhkan adalah kebutuhan masing-masing gudang, atau maksudnya adalah setiap gudang mampu menampung berapa banyak gitu ya. Gudang 1 itu bisa menampung 1.000 kuintal, gudang 2 2.200 kuintal, dan gudang 3 800 kuintal. Itu data kedua, dan data ketiga yang kita butuhkan adalah yang ini, yang di dalam matriks atau di dalam tabel ini. Di sini diketahui data biaya angkut atau biaya transportasi dari satu sumber ke tujuan. Ya, misal dari daerah A ke gudang 3 misalnya, maka kita peroleh angka 24. A ke gudang 3 kita peroleh angka 24. Itu artinya kalau kita mengangkut barang dari
daerah A ke gudang 3 biayanya 24. Contoh lain, cara membaca tabel ini. Dari daerah B, kita angkut ke gudang 2, maka kita harus mengeluarkan biaya per unitnya atau per kuintalnya sebesar $60. Satu lagi contoh, dari C misalnya kita angkut ke gudang 1, ditemukan angka 75, berarti biaya angkut dari C ke gudang 1 itu 75 per kuintalnya. Baik, sudah kita temukan 3 data dan 3 data ini kita masukkan ke dalam tabel ya. 3 data itu kita masukkan ke dalam tabel. Kita akan bahas satu persatu solusi awal hari ini. Nah, ini tabelnya. Ini data yang pertama tadi kita letakkan di sini. Tuh, data pertama itu kapasitas, jadi di sini A kapasitasnya di sini 1800, B kapasitasnya 1200, C kapasitasnya 1000. Jadi di sini ya. Baris A, B, C. Lalu kemudian data yang kedua di sini. Gudang 1 itu kebutuhannya 1000, gudang 2 bisa nampung 2200 dan gudang 3 800. Sedangkan angka yang ada di sel-sel kecil ini, di kotak-kotak kecil ini, angka ini adalah angka biaya angkut ya, biaya angkut dari sumber ke tujuan. Oke, saya akan menyebut ini di sini sel sebagai sel ya. Sel A1 kalau kita akan mengirim dari daerah A ke gudang 1. Sel A2, sel A3, sel B1, B2, B3, sel C1, C2, dan C3. Kita masuk ke metode solusi awal yang pertama dari soal ini, dari masalah ini. Saya akan jelaskan dari tabel yang masih kosong saja. Sekarang kita bicara tentang NWC. NWC itu northwest corner atau sudut barat laut. Jadi sudut barat laut itu sebenarnya di sini, kiri atas gitu ya. Kiri atas. Jadi kita akan alokasi pertama kali di sel A1. Artinya dari daerah A ke gudang 1 menurut NWC dari sini dulu gitu ya. Lalu berapa yang kita angkut ke A1? Kita lihat. Di sini ada 1000, di sini ada 1800. Maka yang paling masuk akal untuk kita angkut, jumlah yang kita angkut yang paling masuk akal adalah 1000. Kenapa? Ya gudang 1 hanya bisa menampung 1000 gitu ya. Walaupun A memiliki 1800, tetapi gudang 1 hanya bisa menampung 1000. Maka intinya adalah kita pilih saja yang kecil gitu ya. Dari 1800 dengan 1000 yang mana yang lebih kecil? Oke, 1000. 1000 itulah yang kita letakkan di sini. Karena gudang 1 sudah penuh, artinya sudah tidak bisa nampung lagi dari B dan C, maka di sini kita strip ya. Tidak bisa diisi gitu ya maksudnya. Oke, menurut NWC kalau tidak bisa ke bawah, alokasi berikutnya atau transportasi mengangkut berikutnya ke samping kanannya gitu ya. Maka artinya ke A2. Kalau tidak bisa ke bawah, kita ke samping kanan. Kalau tidak bisa ke samping kanan, kita ke bawah. Begitu kira-kira pola dari NWC. Maka kemudian kita lihat A2, di sini ada 2200, di sini tadi 1800 sudah dipakai 1000, berarti tinggal 800. Dari 800 dan 2200, yang paling masuk akal untuk diletakkan atau diangkut ke gudang 2 adalah 800. Karena dari daerah A hanya punya 800. Artinya habis. Ya, daerah A sudah habis, sehingga daerah A tidak bisa mengisi gudang 3. Kita stripkan saja karena tidak bisa diisi. Lalu menurut NWC kalau tidak bisa ke kanan, maka kita ke bawah. Ke bawah berarti ke B2. B2 di sini tadi sudah dialokasikan ke sini 800, berarti sisanya adalah 1400 ya. Berarti kita lihat
B2. B2 itu di sini 1.200 dan di sini 1.400, maka yang kita alokasikan adalah yang kecil, yaitu 1.200. Berarti dari B sudah habis, tidak bisa kirim ke gudang 3, kita stripkan, ini habis. Lalu 1.400 ini ternyata masih sisa 200. Ya, dipakai sudah dapat dari B, daerah B 1.200, tinggal 200. Berikutnya, tidak bisa ke samping kanan, kita ke bawah lagi, berarti ke C2. C2 ada 200, ada 1.000, maka yang kita letakkan di sini yang kecil, yaitu 200. Habis. Nah, terakhir, di sini tadi tinggal 800, kita isi sel C3. Ini sama-sama 800 ya. Jadi di sini kita isi 800. Oke. Ini adalah masalah standar sehingga ketemu klop gitu ya. Ketemu klop 800 dengan 800. Karena apa? Karena ini jumlah antara kapasitas dengan jumlah kebutuhan itu sama, yaitu sama-sama sebesar 4.000. Jadi kalau sama, maka klop gitu ya jumlahnya. Kalau tidak sama, nah ini menjadi masalah yang harus diseimbangkan dulu. Disamakan dulu antara kapasitas dengan kebutuhan. Kita akan pelajari berikutnya untuk masalah yang harus diseimbangkan terlebih dahulu. Hari ini kita belajar yang sudah seimbang gitu ya, masalah yang sudah sama, model masalah yang kapasitas sama dengan kebutuhan. Baik, untuk NWC selesai sampai di sini. Kita akan hitung lanjutannya, kita akan hitung biaya, total biaya dengan metode solusi awal NWC ini. Cara menghitungnya ini tadi 1.000 dikali 60 ditambah 800 dikali 15 ditambah 1.200 kali 60 tambah 200 kali 30 tambah 800 kali 57. Hasilnya totalnya adalah 195.600. Ini total biaya solusi awal NWC. Lalu berikutnya, NWC ini bisa lanjut ke stepping stone atau modi, solusi optimal maksud saya, gitu ya. Jika jumlah sel batunya sudah memenuhi. Apa yang dimaksud sel batu? Yang dimaksud sel batu adalah sel yang berisi alokasi distribusi barang, gitu ya. Coba lihat di sini ada A1 yang terisi unit barang, ada 1.000 kuintal gitu ya. A2 800 kuintal, B2, C2, dan C3. Inilah yang disebut dengan sel batu. Sel yang berisi produk ya, alokasi produk. Nah, ini disebut batu, maka yang lain yang tidak ada unitnya, ini yang di strip-strip ini kita sebut sebagai sel air. Sel air gitu ya. Istilah sel air baru kita akan sering gunakan ketika kita masuk ke solusi optimal, metode solusi optimal. Di solusi awal kita cukup mengenal ada sel batu gitu ya. Dan sel batu ini rumusnya jumlahnya harus berapa sih? Jumlahnya harus sebanyak M plus N min 1. Apa yang dimaksud M? Yang dimaksud M adalah jumlah sumber. Di sini sumbernya adalah daerah A dan daerah B. Jangan lupa bahwa sumber itu adalah tempat yang menyediakan produknya gitu ya. Maka M adalah jumlah sumber. Sedangkan N adalah jumlah tujuan. Tujuannya gudang 1, 2, 3. Ada 3 tujuan. Jadi N adalah jumlah tujuan 3. Maka sumbernya 3, di sini 3, jumlah tujuannya 3, 3 tambah 3, min 1. Sebagaimana ditulis rumus ada min 1. Maka 6 min 1 hasilnya 5. Oke, nah sebelum masuk ke solusi optimal kita harus cek apakah sel batunya sudah 5 ini. Solusi awal ini. Kita hitung dari A1, 1, A2, 2,
C23, C24, C35. Jadi betul di sini ada 5 sel batu, maka ketentuannya sudah terpenuhi. Ya, ketentuannya sudah terpenuhi, kita bisa lanjut. Jadi ini sudah siap, tabel ini, hasil NWC ini sudah siap untuk lanjut ke stepping stone atau MODI, metode solusi optimal. Selesai NWC, kita masuk ke solusi awal yang kedua, yaitu least cost. Judulnya saja least cost, maka alokasi kita mulai atau kita lakukan berdasarkan biaya terkecil. Ini biaya, ini terkecil, jadi biaya terkecil. Di sini, yang mana yang merupakan biaya terkecil? Ya, ingat ya, yang di kotak-kotak kecil inilah yang disebut biaya. Dan kebetulan biaya terkecil itu ada di A2, ini A2. Maka alokasi kita tentukan di sini dulu ya. Kita angkut produk dari A ke 2. Kenapa dari A ke 2 duluan? Karena di sini biayanya paling kecil yaitu $15, yang lain lebih besar. Baik, sekarang kita lihat berapa yang kita angkut. Di sini ada 1.800, di sini ada 2.200. Yang kita letakkan di sini sama seperti tadi adalah yang terkecil, yaitu 1.800. Berarti habis dari A, tidak bisa kirim ke gudang 1 maupun gudang 3. Oke, sedangkan gudang 2 masih bisa menampung 400. Ya, selisihnya 400 ya, masih ada sisa 400. Lalu, berarti baris A ini sudah tidak bisa diisi lagi, kita cari yang lain. Mana biaya terkecil berikutnya? Di sini ada 30 yang terkecil ya, tapi ada 2 30-nya. Kita pilih salah satu saja. Saya akan ambil biaya terkecil yang kita temui pertama kali, yaitu di B3. Di B3. Kalau kita mulai dari C2 boleh saja, karena aturannya adalah biaya terkecil gitu kan. Pedomannya adalah biaya terkecil. Biaya terkecil setelah 15 itu 30. Jadi bisa saja. Saya akan lakukan dari B3 terlebih dahulu gitu ya. B3 di sini ada 800, di sini ada 1.200. Maka yang kita masukkan di sini yang kecil yaitu 800. Habis, sehingga gudang 3 tidak bisa terima lagi dari C. Saya strip di sini. Sedangkan daerah B masih tersedia 400 kuintal produknya. Oke, lalu kita lanjut terkecil berikutnya. Jadi tinggal 4 sel ini yang belum terisi ya. Terkecil berikutnya ternyata adalah 30, masih C2 gitu ya, 30 $30. Berarti kita isi di C2. C2 ada 400 dan ada 1000. Oke, maka kita letakkan di sini adalah yang 400 yang terkecil. Oke, dari gudang 2 sudah penuh, tidak bisa diisi lagi. Sedangkan dari C masih tersisa 600. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, kita cari lagi biaya terkecil berikutnya adalah B1. Di B1 yang $45, sehingga kita alokasikan ke sini berapa? Ada 400 dan ada 1000. Maka kita letakkan di sini 400, yang lebih kecil adalah 400. Maka habis, ya kita B tidak bisa kirim ke gudang 2 karena sudah habis. Lalu di sini gudang 1 masih bisa menampung 600 karena sudah diletakkan di sini 400, sisanya 600. Satu-satunya sel yang belum terisi adalah C1, maka kita lihat di sini 600, di sini 600 klop ya, karena memang masalahnya standar sama kapasitas dengan kebutuhan, maka harusnya klop. Yang di sini terakhir yang kita taruh adalah 600.
Perhatikan baik-baik, baik NWC maupun viskos, kalau kita jumlahkan ke bawah dan ke samping, hasilnya sama dengan nilai yang ada di kapasitas. Sama dengan nilai yang ada di kebutuhan. Ya, ini 400 tambah 600, 1000 gitu ya. 1800 tambah 400, 2200. 800 sama 800. Kalau ke samping, di sini ada 1800, ya kapasitasnya 1800 memang. Lalu di sini B ke 1 400, B ke 3 800, totalnya 1200 klop ya. Di sini kapasitasnya 1200 dan yang terakhir C1 tambah C2 ini 600 tambah 400 ini 1000. Cocok dengan kapasitasnya. Jadi kalau jumlah ke bawah dan jumlah ke samping harusnya sama dengan besarnya kapasitas dan kebutuhan. Baik, ini list cost ya. Pada list cost kita juga harus hitung biayanya, lalu kita harus juga hitung sel batunya apakah sudah sesuai ketentuan gitu ya. Kita masuk ke sini, kita hitung total biayanya, dia 1.800 dikali 15 ditambah 400 dikali 45 ditambah 600 dikali 75 ditambah 400 kali 30 ditambah 800 kali 30 gitu ya. Boleh buatnya berurutan gitu ya, A2 dulu, lalu 400 kali 45, lalu 800 kali 30, baru 600 kali 75, 400 kali 30. Intinya semuanya dikali satu persatu, kemudian dijumlahkan. Itulah total biaya list cost. Ya. Ini total biaya list cost, yaitu sebesar $126.000. Kalau kita lihat tadi dengan NWC biayanya 190 sekian ya. Mari kita lihat sebentar. 195.600 dengan NWC. Sedangkan list cost lebih baik ya, lebih kecil lagi biaya angkutnya kalau pakai solusi awal list cost ya. 126.000. Jadi yang mana? Ya belum tahu gitu ya. Kita akan cari solusi optimalnya baru tahu mana yang solusi optimal, mana yang biaya paling rendah gitu ya, paling minimal gitu ya. Jadi list cost walaupun dia lebih rendah daripada NWC, belum tentu ini adalah biaya terendahnya. Lalu kalau kita cek jumlah sel batunya, apakah sesuai ketentuan atau tidak, kita cek. Tadi kita sudah hitung sel batunya seharusnya 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dengan list cost juga ditemukan 5 sel batu, berarti sudah memenuhi dan penyelesaian solusi awal list cost ini sudah siap untuk masuk ke solusi optimal metode stepping stone atau MODI. Sampai sini list cost selesai, solusi awal yang kedua selesai. Kita akan beralih ke solusi awal yang ketiga, yaitu FAM, Vogel's Approximation Method. Oke. Metode FAM mungkin pakai cara pakai perhitungan, lalu kemudian langkahnya lebih panjang daripada list cost dan NWC, tetapi seringkali pada banyak soal, ada banyak kasus gitu ya, dengan solusi awal FAM seringkali lebih mendekati solusi optimal hasilnya gitu ya, karena seringkali, saya katakan seringkali tapi tidak selalu ya, seringkali dengan FAM ini ketemu solusi yang mendekati optimal atau bahkan solusinya sudah optimal ketika dicek dengan stepping stone langsung dinyatakan oh ini biaya yang terendah gitu ya. Tapi sekali lagi belum tentu, bisa juga list cost yang menghasilkan biaya terendah, bisa juga NWC gitu ya, tergantung soalnya. Baik, kita lanjutkan ke FAM. Kalau FAM bagaimana cara alokasinya? Cara alokasinya dari mana ke mana dulu gitu ya. Menurut FAM kita harus hitung dulu ini. Selisih 2 biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Kita harus hitung selisih 2 biaya terkecil. Setiap baris dan setiap kolom. Sekarang baris yang pertama yaitu baris A. Baris A 2 biaya terkecilnya adalah 15 dan 24. Selisih keduanya adalah 9. Kita tuliskan. Perhitungan pertama,
Baris A dapat 9 selisihnya. Baris B selisihnya 15. Kita lihat dari mana? Dari ini 45 dikurang 30. Kalau C dari 57 dikurangi 30 dapat 27. Oke, tidak hanya baris ya, pada setiap kolom kita juga cari selisih dua biaya terkecil. Maka kita lihat kolom 1 selisihnya 15 dari 60 dikurangi 45. Lalu yang berikutnya kolom 2 30 dikurangi 15, dua biaya terkecilnya 30 dan 15. Selisihnya ada 15. Kolom ketiga 30 dikurangi 24, hasilnya 6. Maka dari perhitungan yang pertama ini, yang dihasilkan dari baris maupun kolom, kita cari angka yang paling besar. Jadi selisih yang terbesar ada di mana? Ternyata ada di baris. Baris apa? Baris C. Ya, ini ada di baris C ya, 27 itu ya. Maka alokasi pertama kali ada di baris C. Di baris C ada 3 sel. Apakah sel C1 atau C2 atau C3? Pertimbangannya adalah ini, biaya. Mana biaya angkut yang lebih kecil pada baris C? Ternyata biaya yang paling kecil pada baris C adalah C2. Maka inilah yang pertama kali kita angkut dari C ke 2. Berapa yang kita angkut? Di sini sudah dituliskan 1000 ya. Kita lihat saja, ini ada 1000, di sini ada 2200. Maka yang terkecil adalah 1000, yang kita masukkan 1000 gitu ya. Yang paling mungkin untuk diletakkan di situ adalah 1000. Itu yang pertama. Lalu kita alokasikan yang kedua di mana? Kita hitung lagi ya. Tadi perhitungan pertama sudah dipakai, sekarang kita mulai melakukan perhitungan yang kedua, di mana baris C, karena 1000 ini sudah penuh gitu ya, baris C nggak usah dihitung lagi. Di sini nanti strip gitu ya. Mari kita lihat. Ini tidak dihitung lagi, tetapi baris A dihitung, selisihnya adalah 9. Ya, 15 dengan 24 selisihnya 9. Lalu baris B 45 dengan 30 selisihnya 15. Lalu kolom 1 45 dengan 60 selisihnya ada 15. Kolom 2 tadi yang ini sudah terisi ya. Jadi nggak bisa dihitung lagi, kita lihat dari sini selisihnya 60 dengan 15. Selisihnya 45. Dan yang ketiga 30 dengan 24 selisihnya 6. Dari perhitungan kedua ini, nilai terbesar, selisih terbesar ada di sini. Maka kita akan alokasi kemana? Ke sini, ke gudang 2 dulu. Gudang 2 itu pilihannya tinggal 2. Apakah A2 atau B2? Sekali lagi, kita memilihnya mempertimbangkan mana biaya terkecilnya gitu ya. Pada gudang 2, mana biaya terkecilnya? Ternyata biaya terkecilnya di sini. Maka kita letakkan duluan di A2 sebesar 1.200. Dari mana ya ini? Dari sini. Tadi setelah dialokasikan ke C2 sisa 1.200. Kemudian di sini ada 1.800. Jadi yang masuk akal untuk kita letakkan di A2 adalah 1.200. Dengan demikian gudang 2 sudah penuh ya. Tidak bisa terima dari B, maka di sini saya strip. Belum selesai karena ada 4 sel yang belum diisi, maka kemudian kita masuk ke perhitungan yang ketiga. Perhitungan yang ketiga tentu saja gudang 2 karena sudah penuh gitu ya, nanti kita tidak hitung lagi. Tidak perlu hitung lagi, tapi yang lain tetap dihitung kecuali C dan gudang 2. Kita lihat di sini C dan gudang 2 tidak dihitung gitu ya. Yang lain kita hitung. Yang A, selisih dua biaya terkecilnya yang mana? Antara 60 dengan 24. Kenapa kok antara 60 dengan 24? Karena di sini tadi sudah terisi duluan gitu ya. Sudah penuh duluan sehingga tidak bisa dihitung lagi ya. Ini juga sudah penuh, nggak bisa dihitung.
nggak bisa dipilih untuk dihitung gitu ya. Jadi dua biaya terkecil ini akhirnya kita ambil yang sisanya 60 dengan 24 adalah 36 selisihnya, lalu 45 dengan 30 15 selisihnya, lalu kemudian gudang 1 selisihnya 15 ya, dari mana, dari ini 45 dengan 60. Gudang 2 tidak usah dihitung, gudang 3 antara dengan selisih 30 dikurangi 24 hasilnya 6. Pada perhitungan 3 kita temukan yang terbesar adalah di A, di baris A. Maka baris A pilihannya adalah A1 atau A3. Dari A1 A3 yang terkecil adalah 24, maka kita alokasikan pertama kali di sini dengan nilai sebesar 600. Dari mana itu? Dari sini. Di sini sisanya 600 tadi, kemudian di sini ada 800, maka yang terkecil adalah 600, itu yang kita letakkan di sini. Ini tadi sisa berapa? 200. Oke. Lalu tinggal dua nih pilihannya. B1, sel yang belum terisi B1 atau B3. Kalau tinggal dua pilihannya, kita nggak perlu ngitung lagi. Pilih saja mana dari dua sel ini yang terkecil biayanya, itu yang kita alokasi duluan. Kebetulan 30 di sini saya lihat. Maka berikutnya kita alokasi ke B3. Berapa B3? Kita lihat ya. B3 kita alokasikan 200, karena tadi di sini sisa 200. Di sini jadi kalau sudah dialokasikan 200 tinggal 1000. Oke. Yang terakhir B1. Berapa B1? 1000 klop ya, dengan gudang 1 1000 pas. Karena di sini sisa 1000, di sini 1000. Selesai. FAM. Udah penuh semua terisi ya. Oke. Ini FAM juga. Ya, setelah saya hilangkan perhitungannya, inilah FAM. Lalu kita hitung juga biayanya, total biayanya ya, 1200 kali 15 ditambah 600 kali 24 ditambah 1000 dikali 45 tambah 200 kali 30 ditambah 1000 kali 30. Hasilnya adalah 113.400. Kalau kita cek jumlah sel batunya apakah 5? Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar, dengan solusi awal FAM pun tabel ini jumlah sel batunya 5. Artinya tabel FAM ini juga siap untuk dilanjutkan ke stepping stone atau modi. Perhatikan biayanya dari NWC list cost. FAM menghasilkan biaya angkut yang lebih rendah dari kedua solusi awal terdahulu tadi. Apakah inilah biaya minimumnya? Kita bisa menjawab ini biaya minimum atau bukan dengan menerapkan stepping stone atau modi. Ya, pada penjelasan berikutnya. Di sini kita sampai di sini. FAM. Selesai. Kemudian bisa dilanjutkan dengan latihan.